Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khanafatina auzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Qala rahimahullah as-sabi', hadis yang ketujuh. Anhu qala, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya permisalan wahyu yang Allah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu seperti hujan yang turun menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah, maka tanah itu ada yang subur. Qabilatil ma' fa'ambatatil qala'a wal usbal katsirah, tanah itu bisa menyerap air dan menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma', di antara tanah itu ada yang ajadib. Naam, daya resapnya kurang, namun bisa menampung air. Fanafa'allahu biyan nas fasarifu minha wasaqau wazarau. Allah memberi manfaat manusia dengan tanah semacam itu. Mereka bisa meminum air yang ditampungnya, bisa menyiram tanaman dan bisa bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya ki'an
la tumsiku ma wa la tumbitu kala. Hujan juga menimpa tanah yang lain yang tandus dan terjal, tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman atau rebut-rebutan. Fadzalika mathalu man faqwa fi dinillah. Semua itu merupakan permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bih, dan yang memanfaatkan apa yang Allah utusku dengannya. Fa'alima wa 'allama. Ada yang mengetahui agama ini dengan baik dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sah, juga menjadi permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali untuk mendengar penjelasan agama. Wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan tidak mau menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Hadis yang mulia ini merupakan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau dan manusia dalam menerima wahyu itu. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini digambarkan bahwasanya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW yang berisi petunjuk dan ilmu itu ibarat hujan deras yang turun menimpa bumi. Di Al-Quran was sunnah yang isinya ialah petunjuk dan ilmu itu diumpamakan seperti hujan deras yang menimpa bumi. Adapun manusia dalam menyikapi wahyu tersebut, dalam hadis ini diumpamakan seperti jenis-jenis tanah dalam menampung air hujan. Ada yang seperti tanah thayyibah. Itu tanah thayyibah, tanah yang subur. Mereka ini adalah ahlul hifdi wal fahmi. Ini orangnya kuat dalam menghafalkan ilmu dan kuat dalam memahami ilmu tersebut. Ini seperti tanah yang subur yang bisa menyerap air dan menumbuhkan apa ini? Banyak tanaman dan rumput-rumput hijau. Jadi mereka ini adalah orang yang kuat hafalannya dan juga kuat pemahamannya. Nah, jadi hafal ilmu ini, hafal ilmu itu, paham ilmu ini, paham ilmu itu. Namanya ahlul hifdi wal fahm. Kemudian yang kedua ialah diumpamakan seperti ajadib. Ajadib itu tanah yang daya resapnya rendah, tapi dapat menampung air yang banyak. Ini seperti kolam, jeblangan-jeblangan gitu ya. Nah, itu enggak habis-habis airnya ya. Tapi bisa menampung banyak air. Ini diumpamakan seperti ahlul hifdi dunal fahmi. Orang yang kuat hafalannya, tapi dalam masalah nalar dan pemahaman kurang kuat. Nah,
Kalau suruh menghafal Quran cepat, menghafal hadis cepat, ya. Tapi dalam masalah fikih, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah menyampaikan faidah-faidah agama kurang mampu. Ya. Nah, itu seperti ajadib tanah yang tidak bisa meresap air, tapi mampu menampung air itu. Nah, ya. Daya resapnya kurang, tapi daya tampungnya tinggi. Kemudian yang ketiga, ini diumpamakan seperti ki'an. Ki'an itu tanah yang terjal, cadas, tidak bisa meresap atau menyerap air, dan tidak bisa menampung air. Air itu terlempar. Nah, barakallahu. Ini adalah alladzina la nasiba lahum minhu la hifdha wa la fahma. Di orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama ini, baik untuk menghafalkannya atau memahaminya. Orang yang awam dalam masalah ilmu agama. Ya. Ini gagat ilmu agama. Ya. Suruh menghafal enggak mampu. Memahami agama ya enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Tidak mau mengangkat kepalanya untuk belajar agama. Artinya sebetulnya sih kalau mau mampu, cuma karena tidak mau dan tidak tertarik mempelajari agama sehingga mereka tidak memiliki bagian dalam menghafal ilmu agama atau memahami ilmu agama. Ini seperti apa ini? Ki'an. Nah. Baik. Nah, kita termasuk yang mana? Ya, bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Ya. Hafal agama apa enggak? Hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu-ilmu agama? Kalau iya. Paham enggak? Iya. Berarti sama seperti apa ini? Tanah thayyibah. Daya resapnya tinggi, subur, menghasilkan banyak tanaman. Atau justru yang kedua, suruh menghafal kuat, ya, tapi kalau suruh jelaskan gitu kurang bisa. Maka seperti ajadib. Atau justru yang ketiga, nggak mau belajar agama, nggak mau capek-capek menghafal, nggak mau capek-capek memahami agama. Nah, sibuk dengan urusan dunia dan ilmu-ilmu dunia. Kalau yang itu berarti sama seperti apa ini? Tanah ki'an. Barakallahu. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwa dua macam manusia. Yang pertama itu termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Nah, tapi yang pertama lebih afdal daripada yang kedua, lebih tinggi derajatnya daripada yang kedua. Bisa hafal, bisa memahami agama dengan baik, itu termasuk ahlus sa'adah nomor 1. Bisa menghafal, tapi dalam masalah pemahaman kurang, dalam menyampaikan juga kurang, ini juga masih ahlus sa'adah. Ya, masih bermanfaat. Nah, tapi kalau yang ketiga, nah ini ahlus syaqawah. Orang yang sengsara. Karena dia tidak mau belajar agama, enggak mau menghafalkannya, enggak mau memahaminya. Sibuk dengan urusan dunia dan bangga dengan ilmu-ilmu dunia yang dia pelajari. Dalam hadis ini dikatakan walam yarfa bihi ra'sa atau walam yarfa bidzalika ra'sa.
Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih. Di kepalanya itu enggak tertarik untuk belajar agama, enggak tertarik untuk diangkat, ya. Nah, cuek. Tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah diutus dengannya. Ini termasuk ahlus syaqawah. Mereka itu seperti apa ini? Qi'an. Ya, tanah yang terjal, cadas, licin, ya, enggak bisa menyerap air, enggak bisa menahan air, ya. Air itu jatuh, mantul, hilang. Nah, hati mereka juga sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Waliyadzubillah. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, maka seorang itu akan menjadi ahlus sa'adah, orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Walaupun kemampuannya pas-pasan, suruh menghafal susah, yang penting paham, ya, atau hanya bisa menghafal tapi susah memahami, yang penting hafal, ya. Nah, itu termasuk tanda orang ini adalah ahlus sa'adah. Ini keutamaan belajar agama. Daripada dia cerdas, memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi tidak menoleh ilmu agama sama sekali, maka orang semacam itu la nasiba lahum fid dunya wal akhirah. Tidak punya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak punya kebahagiaan dunia akhirat. Nah, hati mereka keras bagaikan batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Nah, baik. Itulah sebabnya ikhwan fillah azakumullah, jangan pernah menyerah dalam belajar ilmu agama, dan tidak ada istilah ketinggalan atau terlambat dalam mempelajari ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu enggak harus mondok. Nah, rajin menghadiri majelis-majelis taklim itu termasuk bentuk mempelajari apa ini? Agama. Nah, barakallahu fikum. Menghadiri halaqah-halaqah, ya, privat-privat agama dan lain-lain termasuk bentuk belajar ilmu agama. Nah, syukur-syukur kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mondok di pesantren, fokus belajar agama. Nah, itu termasuk fadilah yang sangat besar. Bahkan untuk saat ini bisa dikatakan termasuk jihad fisabilillah, dan para ulama telah mengakuinya, ya, karena untuk mondok saat ini itu perjuangannya sangat besar. Mulai melawan diri sendiri yang keinginannya macam-macam, malesnya juga masya Allah, ya. Nah, keinginannya juga enggak datang-datang. Nah, ditambah lagi kalau orang tuanya enggak mendukung. Kalau kuliah tak biayai sampai S3. Kalau mondok kamu jual S sendiri. Ya gitu. Itu bukan cerita dongeng atau fiktif, itu nyata. Kalau kuliah, bapak masih kuat cari uang sampai S3 tak biaya. Gitu. Tapi kalau mondok tadi itu, ya kamu jualan S sendiri. Ya, nah, perjuangan, masya Allah, ya. Oh, sampai dia berani, ya Pak, saya akan jualan es untuk bisa mondok. Oh, benar, perjuangan. Ya. Itu bukan anak orang miskin, anak orang kaya, ya. Tapi dia jualan es demi untuk bisa belajar agama. Itu masuk perjuangan yang luar biasa. Nah,
Ditambah lagi serangan dari teman-temannya, ya, yang dulu pernah duduk sebangku sekelas dengannya. Ngejek, nama anak muda ya. Nah, zaman gini masih mondok, apa kata dunia? Langsung dia dipengaruhi macam-macam. Masya Allah ya. Jangan sok alim, jangan sok suci. Ya, ahli agama itu hanya dibalut oleh jubahnya, tapi hati mereka buruk, jelek. Jangan berkedok dengan agama, yang penting baik hatinya. Akhirnya orang yang belajar agama dalam situasi seperti itu, mereka banyak tantangan dan rintangan. Ya, betul-betul jihad fisabilillah. Nah, ada juga bapaknya mendukung, keluarganya mendukung, uang juga ada. Nah, tapi dia nggak berkenan. Ya, nah, pengen jadi pilot malah mondok. Seperti cita-citanya gagal ya. Mimpinya hanya khayalan, enggak jadi kenyataan. Dia pun nanjeklek. Nah, pondok terpaksa, ya. Hanya bikin ulah. Nah, anak-anak yang semacam ini, barakallahu fikum, itu kepanasan di pondok, ya. Pondoknya sudah panas, ya. Nah, suasananya juga mungkin dia panas. Nah, dia enggak nyaman. Nah, biasanya bikin ulah. Sengaja. Nah, biar dikeluarkan. Nah, kalau keluar sendiri dimarahi sama orang tua. Kalau dikeluarkan, yes, dimarahi orang tua juga. Ya, nah, tapi kan enggak bodoh lagi. Ya, nah, barakallahu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah tentang masalah agama. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menyatakan betapa pentingnya belajar ilmu agama saat ini. Beliau menyatakan lebih penting daripada makan. Lebih baik tidak makan tapi makan ilmu daripada makan nasi tapi tidak makan ilmu. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kita dalam kebutuhan terhadap apa ini? Makanan. An-nas yahtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Imam Ahmad mengatakan manusia sekarang ini lebih membutuhkan ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna at-ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yawm maratan aw maratain. Karena makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan sehari, cuma sekali atau 2 kali makan, atau paling banyak 3 kali, ya. Nah, wal ilmu yahtaju ilaihi bi adadil anfas. Tapi kalau ilmu sangat dibutuhkan oleh manusia sekarang ini, setiap apa ini? Nafasnya, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu agama itu sangat penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Barakallahu fikum. Ini memang tugas kita semuanya, barakallahu fikum, untuk mengkampanyekan gerakan kembali ke agama, ya. Di saat banyak musuh-musuh yang mengkampanyekan gerakan untuk meninggalkan agama. Nah, zaman teknologi, zaman modern, ya. Nah, Amerika sudah sampai bulan, kita masih bumi. Gitu, ya. Itu yang sampai sekarang itu masih disampaikan. Ya, malu-maluin aja, ya. Amerika itu sudah sampai bulan, kita masih di bumi. Itu. Apa tujuannya ngomong seperti itu?
Dan kenapa kok diomongkan kepada mereka-mereka yang sedang khusyuk belajar agama? Barakallahu. Hanya satu niat mereka. Ialah membuat mereka yang sedang khusyuk belajar ilmu agama berubah pikiran untuk meninggalkan agama dan belajar ilmu-ilmu ke Amerika dan Eropa. Nah, kita harus berani mengkampanyekan sekarang ini kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Nah, tidak perlu ke bulan, cukup di bumi. Karena kita memang hidupnya di bumi. Silakan kalian di bulan. Kami tidak tertarik ke sana. Itu ya. Karena kewajiban kita di bumi. Nah, bukan di bulan. Seperti itu ya. Nah, begitu. Ditambah lagi kampanye musuh-musuh Islam, tapi mereka itu mengatasnamakan Islam. Belajar ilmu agama itu bikin orang tidak bisa kaya. Nah, padahal kalau kita nggak kaya, nggak bisa makan di era globalisasi ini. Nah, ekonomi global, pasar global. Nah, tidak kaya, nggak makan. Kenapa kok ngomong seperti itu di hadapan mereka-mereka yang sedang khusyuk belajar agama? Kenapa nggak diomongkan kepada mereka-mereka yang sedang belajar ilmu-ilmu dunia? Ada tujuannya. Apa itu? Supaya yang belajar agama itu terpengaruh, meninggalkan agamanya dan belajar ilmu-ilmu seperti mereka. Biar bisa makan katanya. Nah, untuk menghadapi pasar global. Nah, untuk belajar agama itu katanya nggak bisa makan. Atau makan ya nggak enak makanannya gitu ya. Nah, maka kita harus berani untuk mengkampanyekan bahwasanya orang yang belajar agama memang harus siap miskin dan bangga dengan kemiskinan. Kami lebih suka kenyang ilmu daripada kenyang makanan dan minuman. Silakan kamu makan dan minum sepuasmu, tapi kami akan memuaskan perut kami dengan ilmu. Itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Malik Wasyafi'i dalam manaqib mereka itu menyatakan orang yang benar-benar serius belajar agama harus siap miskin. Kalau belum miskin, belum sah katanya. Nah, belum sah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena gencarnya orang-orang ingin mempengaruhi generasi-generasi kaum muslimin yang sedang khusyuk belajar agama untuk terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Ya. Barakallahu. Tapi kita punya keyakinan kaya dan miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu adalah semacam semangat dan motivasi untuk kita siap miskin kalau memang ditakdirkan miskin, tapi tidak mengharap jadi orang miskin. Ya. Nah, barakallahu. Tapi memang secara umum ya, secara kenyataan pada umumnya ya, orang yang belajar ilmu agama itu tidak punya ijazah. Tidak bisa melamar menjadi direktur atau direksi atau pejabat-pejabat tinggi atau nah. Ya. Ya paling pol jadi kiai. Jadi direktur pesantren itu. Paling pol. Nah, ya. Paling pol. Nah. Tetapi untuk jadi orang kaya itu belum tentu. Ya. Kaya itu datangnya dari Allah dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah.
walaupun tidak menjadi direktur perusahaan tertentu, tapi kalau Allah menakdirkan orang itu kaya, maka akan kaya. Nah, tidak akan miskin. Walaupun dia khusyuk belajar agama, ya. Ulama kita yang terkenal bernama Ibnu Mubarak rahimahullah taala, ini termasuk yang kaya, ya. Usahanya laris. Nah, ahli zuhud tapi kaya raya, ya. Nah, jadi walaupun belajar agama, khusyuk belajar agama, menyampaikan ilmu agama, tapi Ibnu Mubarak termasuk ulama yang kaya raya, ya, pedagang yang sukses. Nah, rezeki dari Allah. Jadi kaya itu enggak harus jadi bos perusahaan tertentu lah, ya. Nah, karena kaya dan miskin itu Allah yang menakdirkannya, bukan kita yang menentukannya. Sehingga kita enggak boleh terpengaruh dengan itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Bahwa ilmu agama yang harus dipelajari adalah ilmu agama yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan kebid'ahan atau penyimpangan. Ini perlu disampaikan karena banyak kaum muslimin yang paham tentang pentingnya belajar ilmu agama, tapi agama yang dipelajari itu bukan agama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi agama Islam yang sudah dicampuri dengan bid'ah dan pemikiran-pemikiran tokoh-tokohnya yang menyimpang. Nah, juga semua yang belajar di pesantren itu orang yang dikatakan ahli agama yang baik. Kenapa? Karena salah dalam menimba ilmu. Itulah sebabnya para ulama kita menyarankan untuk belajar ilmu kepada ahlus sunnah dan melarang belajar ilmu kepada ahlul bid'ah. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama. Nah, jadi tidak boleh sembarangan mengambil ilmu agama kecuali dari ahlus sunnah. Nggak boleh dari ahlul bid'ah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oh, saya mondok pondok itu aja terkenal, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap, ya. Nah, setelah selidiki, oh ini pondok pengajarnya adalah kumpulan gombolan ahlul bid'ah. Walaupun bertaraf nasional atau internasional, nggak boleh. Fasilitasnya lengkap, pondoknya mewah, ya, administrasinya rapi, manajemennya bagus, ya, yang ngajar itu S1, S2, S3, punya hubungan muadalah dengan Universitas Madinah misalkan, atau luar negeri. Ada beasiswa ke luar negeri. Insyaallah, ya. Nah, tapi kalau yang mengajar di tempat itu adalah ahlul bid'ah wal ahwa, enggak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Bukan menjadi ahlus sunnah nanti kalau lulus dari situ, tapi akan menjadi ahlul bid'ah. Terus kemana mondoknya?
Pondok Salafiyah itu gak ada yang bagus pondoknya. Kalau gak kayu ya tembok, tapi seadanya temboknya. Makanya juga gak enak, tidurnya juga asal tidur. Ya, nah, gak punya fasilitas yang memadai. Begitu, ya. Tidak diakui oleh luar negeri dan lain-lain. Al-jawab, belajar ilmu agama itu tidak butuh pengakuan manusia. Belajar ilmu agama itu niatnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga menghilangkan kebodohan dari umat. Niatnya ialah lillahi ta'ala, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang terbaik sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa walaupun lulus dari situ tidak punya ijazah, walaupun lulus dari situ tidak punya titel, walaupun lulus dari situ tidak punya kesempatan untuk bisa belajar ke luar negeri dengan beasiswa. Yang penting akidahnya selamat, manhajnya selamat, di atas fitrah yang bersih, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ini yang harus diperhatikan dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Karena saat-saat ini memang banyak orang-orang yang terpengaruh dan terpedaya dengan propaganda musuh-musuh dakwah. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang pernah belajar ilmu agama, namun tidak diresapi dan diamalkan. Ya. Sampai-sampai orang itu mengatakan kalau sekarang ini belajar di pondok, ya. Jadi kalau sekarang ini orang-orang yang belajar di pondok tidak ikut program-program pemerintah, sekolah-sekolah formal, dianggap pemberontak, tidak taat pemerintah. Ya. Jadi syubhat semacam ini sekarang menjadi jajan murahan di pasar, ya. Mereka menuduh orang-orang yang hanya belajar agama di pondok-pondok pesantren dan tidak sekolah di sekolah-sekolah formal yang disediakan pemerintah, termasuk bentuk memberontak kepada pemerintah. Al-jawab, memberontak itu ialah tidak taat sama pemerintah dalam hal yang baik. Ya. Nah, padahal dalam masalah ini pemerintah itu merestui dan memberi fasilitas untuk pesantren-pesantren dan program-program pesantren. Dan ini termasuk bagian dari belajar. Sehingga ada nomor statistik pesantren terdaftar di Departemen Agama. Nah, sehingga kalau mondok di pesantren tanpa ijazah, tanpa sekolah-sekolah formal, itu dapat izin dan resmi dari pemerintah. Ya. Dan ini bukti bahwasanya itu bukanlah termasuk memberontak kepada pemerintah atau tidak taat sama pemerintah. Lah. Justru orang yang masuk dalam program-program pemerintah yang di situ terjadi ikhtilat, terjadi penyimpangan-penyimpangan syariat macam-macam, itu namanya orang kebablasan. Bukankah hadis Rasulullah menyatakan la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dalam hal yang baik. Nah, mereka itu menempatkan dalil tidak pada tempatnya dan tidak mengamalkan dalil semestinya. Kata-kata memberontak kepada pemerintah
disematkan kepada mereka-mereka yang taat dalam hal yang baik dan tidak taat dalam hal yang jelek. Ya, dan mereka tidak menggunakan dalil sebagaimana semestinya karena dalilnya jelas, taatnya dalam hal yang baik saja, tapi justru mereka itu taat dalam segala hal yang baik atau yang jelek. Nah, ini syubhat-syubhat yang ada yang menyebabkan banyak ikhwah-ikhwah kita yang asalnya khusyuk belajar agama, tenang memondokkan putra-putrinya di pesantren menjadi ragu dan bimbang. Akhirnya anak-anaknya diikutkan ujian bersamaan, anak-anaknya kemudian disekolahkan di sekolah formal, ya, dan tidak boleh mondok lagi. Nah, alasannya tadi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita semua untuk bisa mempelajari dan mengamalkan ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.